Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia pada program Bincang Cerdas. Dan pemirsa, pada program Bincang Cerdas kali ini kami berkesempatan hadir kembali di Geraha Kepri Batam. Dan siapakah narasumber kita dan apa tema kita di Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Dan pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih di program Bincang Cerdas. Dan pemirsa, kita masih berada di pandemi COVID-19 atau mungkin lebih dikenal dengan Corona. Dan berbagai macam tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan mulai dari PSBB, WFH, dan lainnya. Dan kini kebijakan baru yaitu era New Normal. Dan di era New Normal ini kita sudah mulai membangkitkan atau menghidupkan lagi dunia pariwisata. Untuk itu kami menghadirkan narasumber kami, Bapak Irwandi Azwar selaku Ketua Forum Pariwisata Kepri Peduli dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Riau. Langsung saja pemirsa, kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Bu, semangat kita. Semangat, sehat? Sehat. Iya, era new normal ya Pak. Stay safe kita. Iya. Baik Bapak Irwandi Azwar selaku Ketua Forum Pariwisata Kepri Peduli. Ya. Sejak kapan sih Pak FPKP Kepulauan Riau dibentuk? Idealnya kemarin itu kami berinisiasi dari beberapa asosiasi pariwisata atau perhimpunan pariwisata, organisasi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, yang sekarang berjumlah 16 asosiasi. Kita berinisiasi kemarin atas dorongan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau juga. Kita menginisiasi bahwasanya melihat begitu dahsyatnya dampak COVID ini ke dunia pariwisata. Benar sekali. Di mana banyaknya orang terlibat, para pelaku pariwisata yang terlibat di dalam membangun perekonomian dari sektor pariwisata ini dan merasakan dampak. Dampak yang pertama kali kita rasakan dalam kejadian ini adalah memang betul-betul di sektor pariwisata. Karena pariwisata jelas terhubung dengan beberapa daerah, wilayah, negara dan sebagainya, dan tiba-tiba dihentikan dengan kebijaksanaan masing-masing negara, masing-masing daerah untuk tidak membolehkan atau mengeluarkan sekatan-sekatan di dalam mobilisasi orang. Dan jelas kegiatan-kegiatan pariwisata otomatis terhenti. Nah, dengan adanya seperti ini tentu dari segi perekonomian, pendapatan, dan pekerjaan kita terhenti. Bayangkan saja kalau kami data kemarin, ini belum cukup lagi sebenarnya pendataan yang real. Kita sudah mencapai melebihi 8.000 pekerja yang ada di Kepulauan Riau. Belum termasuk lagi Bintan secara kumulatif. Bintan itu sendiri dari sektor hotel itu lebih kurang 5.000. Untuk di Bintan untuk saja. Bintan lokasi resort hotel saja. Belum lagi pekerja-pekerja yang berhubungan secara tidak langsung di dunia pariwisata itu sendiri. Itu pekerja hotel saja. Dan di Kepri itu kita masukkan data sudah melebihi 8.000, belum termasuk dalam tanda kutip untuk Bintan saja. Karena ada sebagian yang masih running pada masa itu. Kami menginisiasikan ini di awal April, tepatnya kami hari itu di 10 April 2020 kita sudah berinisiasi dan langsung diberikan SK, semacam SK untuk ayo dengan inisiatif untuk Forum Pariwisata Kepri Peduli ini untuk bergerak dalam penyangga dari segi ekonomi. Kami berprinsip bahwasanya orang itu akan grumpy, uring-uringan ketika lapar. Kita bisa bicara secara basic gitu. Nah, ini yang kami berusaha, mudah-mudahan dengan usaha yang dilakukan oleh Forum Pariwisata Kepri Peduli ini untuk menerima donasi dan menyalurkan kepada para pekerja dan pelaku pariwisata yang ada di Kepri, mudah-mudahan ini memberikan sedikit keringanan di saat pandemik ini. Karena kita berada pada badai yang sama. Berarti FPKP ini baru terbentuk pada 10 April ini ya, mungkin dikarenakan pandemi virus COVID-19 ini ya, dibentuknya. Karena tiba-tiba ini sangat mengejutkan. Benar. Kami berharap kemarin ini hanya semacam sebuah tadinya endemik dan pandemi ini untuk sementara waktu karena mungkin situasi akan normal. Ternyata dampaknya begitu dahsyat dan
cukup mengejutkan gitu secara global. Setelah dibentuk dari 10 April lalu, kira-kira sudah berapa anggota yang dimiliki oleh FPKP ini? Anggota sebenarnya kita tidak banyak, kita tidak berbicara soal anggota, tetapi keterlibatan dari organisasi yang ada, sekitar 16 organisasi pariwisata yang ada, cukup menjadi representasi keberadaan dan informasi untuk para pekerja pariwisata. Nah, di sini nanti tadinya kami berembuk bersama, bahkan dari masing-masing organisasi itu menyumbangkan sedikit banyak untuk berkumpul sebagai dana awal bagi kami untuk membeli, mungkin bentuknya kemarin sembako dan lain sebagainya, untuk bergerak dulu. Sebagai kami menunjukkan bahwasanya ini adalah forum peduli. Peduli dalam artian apa yang bisa kami gerakkan gitu. Baik Pak, tadi seperti itu Bapak sudah menyampaikan bahwa salah satunya itu salah satu yang sudah dilakukan dengan mengumpulkan sembako ya tadi. Iya. Selain itu apa saja yang sudah dilakukan lagi oleh FPKP ini? Iya, alhamdulillah kita sudah menerima beberapa bantuan dari para pemerhati atau yang peduli dengan pariwisata ini. Kami juga menerima beberapa bantuan sembako dari salah satu resort yang ada di Batam. Kemudian juga dari pemerintah Kota Batam lewat PKK itu kami juga terima. Di samping kami juga membelikan dengan dana yang ada untuk ini. Dan tadi terakhir kami menerima bantuan dari Adia Tirta Batam. Dan langsung semuanya kami distribusikan ke anggota-anggota dan masyarakat yang terkena imbasnya. Kami tidak juga memandang bahwasanya anggota saja yang ini, tetapi ada relevansi pekerjaannya dengan pariwisata, kami anggap itu adalah sebagai yang berhak untuk menerima ini. Tetapi tetap ini kami masih butuhkan sampai sekarang, Bu, karena belum tercover. Nah, ada wacana dari pemerintah juga, dari pemerintah pusat, dari Parekraf untuk memberikan saluran ini, tetapi kita ikut prosedur, kami masih menunggu karena data sudah kami kumpulkan. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit angin segar untuk penopang dengan keadaan yang sekarang gitu. Berarti forum pariwisata Kepri Peduli ini tidak hanya membantu sesama anggota, tapi juga sangat membantu masyarakat yang terdampak COVID. Kami lebih cenderung lebih konsentrasi dari segmentasinya di pariwisata dulu, Bu, karena kami tidak boleh lari dari kita. Kami kan peduli pariwisata. Benar sekali. Baik Bapak, kita jeda sesaat ya. Boleh. Usai jeda kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kami jeda sesaat. Usai jeda kami akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Irwandi Aswar. Bapak Irwandi Aswar, selain Bapak sebagai Ketua Forum Pariwisata Kepri Peduli, Bapak juga menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Riau. Pak, sejauh ini di tengah pandemi COVID-19, berapa berpengaruhnya dunia pariwisata? Sedih. Jadi Sedih, begini, ya? pariwisata tadi sudah saya katakan adalah sektor yang cukup mendapatkan dampak yang sangat serius. Terhenti semuanya, Bu. Hotel terhenti. Ketika semuanya pembatasan sudah mulai diterapkan, tiba-tiba datang pengumuman dari beberapa hotel bahwasanya untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya sampai pada tanggal tertentu, pada bulan tertentu. Ketika saya amati ada beberapa hotel yang mengatakan akan menutup sampai bulan Mei, sampai bulan Juni, ternyata harus di-extend sampai batas waktu yang belum jelas. Karena apa? Kejelasan dari pandemi ini, dari vaksin belum ditemukan, kemudian juga pembatasan dari negara-negara lain untuk tidak memperbolehkan orang masuk dan sebagainya, ini cukup memberikan dampak yang sangat serius sekali. Contoh kasus untuk Bintan, karena saya bicara untuk Kepri, di Bintan sendiri, ketika kita wawancara, mohon maaf saya harus katakan ini supaya dapat bagaimana saya gambarkan ini. Dalam 2 bulan lagi, atau mungkin sudah jalan informasi ini kemarin, kalau seandainya ini belum juga dijalankan, 5.000 pekerja yang juga di dalamnya bergantung keluarga-keluarganya di dalamnya, bagaimana nasib mereka secara perekonomian? Benar sekali. Ingat, Kepri tahun 2019, mau masuk 2020 ini, kita adalah provinsi dengan tingkat kedatangan wisata mancanegara nomor 2 setelah Bali. Kita sudah menggeser DKI Jakarta. Artinya apa? Kita memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam dunia pariwisata. Berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Begitu juga dengan sektor domestik yang orang datang ke sini ya dari berbagai pelosok Nusantara gitu. Sangat serius sekali dan kami belum tahu kapan ini bisa bangkit lagi. Tapi kami optimis. Terakhir kami mencanangkan apa yang disebut dengan Ayo ke Kepri. Artinya apa? Mari kita orang Kepri berwisata antar Kepri. Supaya roda perekonomian dari sektor pariwisata mulai terbangkit. Karena apa? Pariwisata jelas memberikan efek multiplier kepada perekonomian. Mulai dari mikro perekonomian. Berapa banyak objek-objek wisata di mana orang datang kemudian bisa berjualan dan membangun perekonomian mulai dari tahap yang kecil. Nah ini bukan saja dari sektor pariwisatanya tetapi juga mikroekonomi. Mikroekonomi. Baik Pak, di era new normal ini kan kita sudah mulai mengaktifkan lagi dunia pariwisata. Bagaimana peran BPPD untuk mempromosikan kembali wisata di Kepri? Kami baru sebenarnya, baru 10 Juni kami kemarin diberikan SK. Mudah-mudahan kami anggap itu merupakan sebuah blaze of glory kata orang ya, sulutan semangat bagi kami. Langkah pertama bagi kami adalah seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu daerah di Kepulauan Riau. Bintan kemarin sudah intensif berkomunikasi dengan Menparekraf, bahkan menyurati ke kementerian terkait kalau boleh Bintan segera dibuka karena Bintan sudah status hijau Zona gitu. Hijau. Bintan sangat ready sekali untuk menerima kedatangan turis dari manapun. Jadi, tapi ada satu sekatan yaitu Permenkumham nomor 7 dan dilanjutkan dengan nomor 8, pembatasan izin tinggal dan untuk masuk. Nah, ini dia. Tentu dunia akan mengamati kita secara nasional, bukan secara regional daerah mana gitu. Namun langkah kami sekarang adalah mendorong Bintan, mendorong daerah-daerah ketika apakah mereka sudah ready untuk menerima wisatawan dari mancanegara. Tentu dengan model pariwisata sesuai dengan protokol-protokol di saat pandemi ini. Gitu. Protokol kesehatannya, bagaimana standarisasinya. Nah, kami mendorong Bintan, begitu juga daerah lain dengan mengkampanyekan sekarang, ayo orang Kepri berwisata antar Kepri dulu deh. Karena apa? Kita memiliki kebijaksanaan dari pemerintah bahwasanya untuk mobilitas orang antar Kepri tidak perlu lagi untuk mengadakan rapid test dan sebagainya, kan begitu. Artinya apa? Tetaplah
pada situasi dengan new normal, bahwasanya kita harus memperhatikan bagaimana protokol-protokol kesehatan. Jadi kami mendorong antar Kepulauan Riau dulu. Jadi sejauh ini apa yang wajib dipersiapkan para pelaku usaha untuk mengaktifkan kembali pariwisata di Kepri? Jelas kesiapan seperti dari hotel-hotel, pengusaha tentu tidak mau berisiko sebenarnya. Hotel-hotel semuanya ready. Begitu juga dengan tempat-tempat di mana yang akan dikunjungi. Mereka harus siap. Contoh misalnya dengan tempat cuci tangan, bagaimana pengukur suhu, kemudian hand sanitizer, kemudian bagaimana pola sanitasi. Karena apa yang sudah digariskan oleh Presiden adalah bagaimana untuk mensikapi keadaan ini sesuai dengan protokol yang ada. Kesehatannya, kemudian kebersihan dan keamanan. Karena pada akhirnya orang keamanan dalam artian supaya tidak terinfeksi, apakah ini sudah dijalani dengan baik atau tidak. Jadi kesiapannya adalah setiap objek wisata, setiap hotel atau fasilitas pariwisata, begitu juga dengan bus pariwisata dan sebagainya, harus bisa melakukan atau melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Yang tadinya bus yang isinya 40, sekarang harus ada karena social distancing, ya udah menjadi 20. Benar. Nah ini juga hotel yang tadinya isinya 2 orang atau mungkin 1 orang dan lain sebagainya gitu. Kita harus cepat menggerakkan ini Bu, karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana ini. Tapi Bapak sebagai Ketua BPPD ini optimis nggak dengan bangkitnya pariwisata? Kita tapi masih... harus optimis dan istiqomah. Nah, kenapa saya bilang istiqomah? Kita harus berpegang teguh. Saya harus berkaca kepada kejadian di tahun 1997-98 di saat keterpurukan ekonomi, demonstrasi, ya kan, reformasi pada waktu itu. Sektor pariwisata juga mendapatkan imbas, Bu. Kemudian ada kabut asap, pembakaran hutan, beberapa penerbangan, sektor pariwisata lumpuh gitu ya kan. Nah, ketika ini terjadi, apakah kita harus mundur dari pariwisata? Tidak. Kenapa? Pasti tidak selalu mendung itu kelabu. Kita harus optimis gitu. Karena apa? Pariwisata kita gadang-gadangkan selama ini menjadi sektor andalan di luar migas. Kenapa sektor pariwisata harus ditinggalkan? Kita harus bisa merehabilitasi keadaan ini bersama-sama gitu. Baik Pak, semoga semua bisa berjalan dengan normal. Insya Allah, kita harus didukung oleh semua sektor. Benar sekali. Baik Pak, kita jeda kembali boleh? Siap. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda akan kembali bersama kami dan narasumber kami. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama narasumber kami Bapak Irwandi Aswar. Oke Pak Irwandi, kita sambung ya. Pak Irwandi ini orangnya berkobar-kobar, berkobar-kobar ya, semangat gitu ya. Apa tadi? Blaze of Glory. Oke. Tadi. Baik Pak, setelah sejauh ini kita bakal new normal nih, kita buka. Kemudian apakah untuk Kepulauan Riau sendiri pariwisata di mana saja yang sudah siap dibuka selain mungkin tadi disampaikan di Bintan, mungkin di Batam, di kawasan mana, atau mungkin kabupaten kota lainnya? Saya melihat Bintan sudah ready.
Bintan sudah ready. Batam sebenarnya ready karena mungkin fasilitas kita sudah cukup bagus sebenarnya. Namun tentu sebagai pertimbangannya karena kita masih di dalam apa yang kata orang situasi COVID-19, tentu kita butuh trust, kepercayaan orang untuk datang gitu. Nah, saya berharap juga Natuna juga sudah ready, tetapi karena pembatasan penerbangan dan sebagainya, transportasi tentu tidak memungkinkan mobilitas orang dengan cukup intensitasnya berkurang gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, saya berharap Bintan jadikan sebagai langkah awal dulu, karena Bintan adalah atau Kepulauan Riau, dalam bicara Bintan, Kepulauan Riau merupakan salah satu dari 3 daerah yang akan dikembangkan pertama, yaitu Bali, Jogja, dan Kepulauan Riau. Bisa melihat Bintan karena situasi yang secluded, yang areanya cukup ada suatu resort, kawasan resort di bawah BRC, dan kesiapan mereka cukup baik sekali. Dan kemudian kalau seandainya kita menerima tamu-tamu dari luar, tentu mereka tidak bergerak dari banyak tempat yang ada di situ gitu. Dan kualitas dari wisatawannya itu yang kita perhatikan. Kita menuju pada bukan lagi masif tourism, tetapi kualitatif tourism. Ini yang kita maukan. Tapi untuk di wilayah Kepri mungkin Bintan kita percobakan dulu kali Kita ya. melihat Bintan dulu, tapi kan tidak tertutup kemungkinan. Karena saya tadi Batam juga ready, tetapi Batam karena keadaannya masih ini, tentu kita dalam orang melakukan perjalanan, orang butuh rasa confident, rasa percaya diri, kemudian safety-nya bagaimana. Tetapi Bintan dan Batam ready sebenarnya. Kita sendiri merasa di sini kita tidak ada masalah sebenarnya gitu. Untuk zona hijau di kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepri mungkin itu tidak ada masalah kali ya Pak ya, bagi mungkin kota Balai. Ya. Alhamdulillah kita ada beberapa daerah yang zona hijau. Kesiapan seperti ini bisa kita manfaatkan untuk promosi pariwisata sebenarnya. Terutama sekali kalau seandainya memang kepercayaan dari domestik daerah lain untuk datang, saya lebih percaya kepada apa yang kita sebut dengan usaha kita untuk mengkampanyekan antar orang Kepri dulu. Gitu. Mungkin selama ini bagi orang-orang Kepri berorientasi untuk pergi ke luar negeri, misalnya ke Jepang, Thailand, kemudian akhir minggu pergi ke Singapura. Coba tanyain orang Kepri, udah pergi lihat air terjunnya yang di Tanjung Balai belum gitu? Udah pergi lihat bekas istana Riau Lingga di Lingga belum gitu? Atau pergi ke Natuna? Ayo, di sini saatnya bagi kita untuk mengenal daerah kita sendiri. Saya berharap orang Kepri dengan adanya semangat seperti ini, kita mobilisasikan perekonomian kita di pariwisata. Ayo, kita distribusikan dari bentuk pariwisata, saling mengunjungi. Beberapa kawan-kawan sudah mulai kemarin, dekat-dekat aja. Mungkin selama ini kita datang ke belakang Padang, hanya pergi makan roti prata. Kenapa kita tidak jelajahi satu harian? Kira-kira apa? Banyak beberapa peninggalan-peninggalan yang ada. Jadi ini waktunya bagi kita untuk mengobservasi potensi-potensi pariwisata yang ada di Kepri. Apalagi Kepulauan Riau, itu Tanjung Pinang. Kita kan ada Tugu Bahasa dan sebagainya. Kenapa? Bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia dan merupakan induk dari bahasa segalanya di Indonesia. Nah, kenapa ya bahasa Indonesia ini ya daerahnya ya dengan gurindam dan sebagainya. Inilah saatnya bagi kita untuk saling memberikan support di antara daerah sendiri ya. Itu. Baik Pak, untuk di wilayah Kepri kan kita sudah tahu kita bakal ada pembukaan pariwisata. Selain di Kepri, di Indonesia di mana lagi yang kesiapannya memiliki untuk membuka pariwisata? Bali saya lihat ready, tetapi tetap juga berpatokan kepada apakah kesiapannya dalam segi keamanan dari segi COVID ini. Jogja juga, saya melihat kawan-kawan di Jogja, kemudian pemberitaan juga mereka bagaimana protokol mereka memasuki Malioboro contohnya. Sebuah kawasan, mereka harus masuk pada sebuah pintu, kemudian menjaga higienitas, kemudian kebersihan dan sebagainya. Ini saya lihat mereka harus, dan kita pun Kepri ketika kita bilang bahwasanya kita siap untuk itu, kita harus berpatokan pada protokol-protokol kesehatan ini, Bu. Gitu. Baik Pak, kesiapan membuka dunia pariwisata selain menerapkan protokol kesehatan bagi para pelaku usaha. Ya. Apa yang diwajibkan di Indonesia untuk para wisman masuk ke Indonesia? Begini, kalau untuk wisman tadi saya sudah mencoba, kita ada pembatasan sekarang sebelum pencabutan dari peraturan Menteri
Hukum dan HAM tadi nomor 7 dan nomor 8 kalau Ya. nggak salah tahun 2020 tentang pembatasan visa dan izin orang tinggal gitu. Kalau kita berbicara wisatawan mancanegara, tentu belum adalah wisatawan mancanegara yang datang kecuali dengan izin khusus dengan channel khusus untuk datang dengan sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam peraturan yang ada, Bu, gitu. Domestik kita gerakkan. Kalau belum, kenapa? Untuk mancanegara tersebut itu tergantung dari kebijaksanaan negaranya mereka masing-masing. Contoh kasus Singapura sudah buka kemarin. Iya. Tetapi kita lihat bagaimana mereka untuk datang ke sana paling kurang kita harus ready dengan 30 juta dulu untuk masuk. Mau datang nggak di karantina? Tadinya kita bermaksud berwisata, ternyata di karantina dulu gitu. Nah, kesiapan contoh kasus Bintan atau Kepri mungkin dalam skala besarnya adalah kalau seandainya kita ikut prosedur, kita mainkan juga prosedur yang sama, kita sebenarnya tertolong dengan ketatnya prosedur yang ada di Singapura sebagai pintu untuk kedatangan di Kepri yang lebih besar. Dengan standarisasi yang ada, kita juga memanfaatkan standarisasi yang sama. Kita tertolong sebenarnya. Benar. Gitu. Baik, Pak. Bapak Irwandi Aswad, terakhir nih ya Pak, selaku Ketua Forum Pariwisata Kepri Peduli dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepri. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait dunia pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Pak. Baik, kami menghimbau untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata. Kita memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada untuk selalu menjaga protokol-protokol kesehatan yang sudah diinfokan dan diberitahu mengenai kebersihan, jaga jarak, dan sebagainya. Dan tetap pakai masker nantinya di luar. Nah, dengan digerakkannya perekonomian kita dari sektor pariwisata ini, mudah-mudahan keadaan semakin baik ke depannya dan harapan-harapan itu dapat kita raih kembali dalam pengembangan pariwisata. Dan butuh dukungan masyarakat semuanya. Ini yang terpenting sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak, semoga kedepannya dunia pariwisata bisa bangkit lagi. Amin. Meskipun di tengah pandemi virus COVID-19 dan virus COVID-19 semoga cepat berakhir. Ya, tapi ada satu yang tinggal mungkin, harapan Apa? saya itu. Iya, silakan, Ayo Bapak. berwisata ke Kepulauan Riau. Mari kita jelajahi Kepulauan Riau yang memiliki potensi pariwisata yang sangat indah sekali. Baik. Ayo berwisata ke Kepulauan Riau. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak, semoga kita dapat bertemu di lain waktu ya. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Irwandi Aswar selaku Ketua Forum Pariwisata Kepri Peduli dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepri. Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.